asuransi, nggak ada hubungannya. Istri gelap juga nggak boleh. Istri gelap nggak boleh, istri siri nggak boleh, ya. Oke? Oke? Ini berbaik sangka, istilahnya kayak gitu ya. Non-disclosure itu ini teman-teman. Apa ya bahasa Indonesia baik ya? Saya nggak paham. Saya nggak pintar untuk mau mengartikan secara teknis. Gambarannya gini tuh, non-disclosure itu adalah nasabah dan agent itu menginformasikan sebenar-benarnya, tidak ada yang tutup-tutupi. Oke, itu pengertiannya ya. Pre-existing condition adalah kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, riwayat kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Kalau misal sebelumnya punya asma ya wis, laporan asma ya. Punya mah akut, laporan mah akut. Pre-existing kondisi yang sudah ada sebelumnya. Oke, anti selection ya berarti lolos, nggak usah diseleksi sama pihak underwritingnya. Nah, 5 prinsip ini yang akan ditelaah, yang akan dipikirin sama pihak underwriting pusatnya ya. Lanjut. Nah ini tadi hubungan keterikatan asuransi atau insurable interest ya. Nih hubungan antara tertanggung pemegang polis sama penerima manfaat itu harus ada relasinya. Oke, kalau asuransi perusahaan, berarti ada kontrak kerja antara karyawan dan perusahaan, betul ya? Kalau mitra bisnis berarti harus ada MOU bisa, atau kalau perusahaannya komisarisnya 2, itu apa namanya? kayak TDP, surat kepengurusan. Kalau misal mitra bisnis nih, berarti kan pemiliknya joint venture nih, joinan, berarti kan ada surat kepemilikan yang disahkan sama notaris. Siapa pemilik A punya berapa persen saham, pemilik B punya berapa persen saham, itu harus dilampiri. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah kelengkapan dokumen. Jadi kalau ada nasabah mau goal, oke, Mas Dir, saya tanda tangan di mana? Agent menyiapkan ini. SPAJ ini sudah disiapkan sama kantor kita di bagian bawah, ya. Tinggal minta aja. Kepanjangannya adalah surat pengajuan asuransi jiwa, ya. Ini ibaratnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman mau buka rekening baru di bank, misal bank BCA, pasti sama CS-nya diminta untuk isi dan tanda tangan satu form, betul? Sama. Gambarannya seperti itu. Ilustrasi itu ya ilustrasi manfaat apa yang teman-teman mau kasihkan buat calon nasabahnya. Kartu identitas jelas ya. Bukti setor premi jelas. Profil calon pemegang polis. Nah, profil calon pemegang polis itu yang tadi saya bilang, kita agent sebagai field underwriting. Plus, kalau misalnya kita punya nasabah yang calon kelas kakap yang ngambil UP-nya puluhan M atau ratusan M, kita biasanya Prudential minta calon pemegang polis. Biasanya nih teman-teman, kalau minta asuransi dengan UP jiwanya 50M, kira-kira menurut teman-teman, DE kerjaannya karyawan atau pebisnis? Ya, kalau pebisnis, Prudential juga mau main aman nih. Kalau pebisnis, Prudential juga mau main aman. Takutnya kalau pebisnis, dia money laundering, pencucian uang. Takutnya, oke? Makanya Prudential nanti untuk nasabah-nasabah kelas kakap ada satu form khusus tambahan untuk profiling, untuk profil calon pemegang polis. Nanti akan ditanya pendapatan usaha bisnisnya berapa, sumber dananya dari mana, terus diminta rekening koran beberapa bulan terakhir, kemungkinan diminta, terus aset apa aja yang sudah dimiliki. Kalau dia minta OP jiwanya 50 miliar, terus dia rumahnya masih ngontrak, itu patut ditolak sama Prudential. Duitnya dari mana? Bisa jadi nih, dia ngajuin OP-nya 50 miliar gitu ya, 1 tahun dibunuh. Supaya apa? Asuransi 50 miliarnya keluar. Bisa jadi. Ada nggak kejadian kayak gitu? Banyak. Oke.
Seperti saya bilang, Prudential mainnya fair. Prudential akan membayarkan kalau semuanya on track. Ya, lanjut. Mari kita buka lembaran spesimen SPAJ. Kok iya? Oke. Nah, teman-teman, di dalam SPAJ itu ada pertanyaan-pertanyaan inilah, teman-teman ya. Kebetulan saya lagi nggak bawa SPAJ-nya, tapi cepat atau lambat pasti teman-teman melihat sendiri ya. Data identitasnya. Sudah gini, teman-teman sudah paham nggak bedanya pemegang polis, tertanggung, penerima manfaat, dan pembayar premi? Jujur, ada yang belum paham? Paham. Paham? Yang lainnya paham? Paham. Belum. Yang belum paham boleh saya dibantu angkat tangan? Yang belum paham? Oke, lebih banyak ya. Oke, teman-teman, sekilas. Turun, Mbak. Apa bedanya calon pemegang polis, tertanggung, penerima manfaat, dan pembayar premi? Ya? Apa Pak? Calon pemegang polis, teman-teman, ibarat kata kayak rekening bank ya. Kalau teman-teman punya rekening bank, pemilik akunnya, pemilik bank, pemilik rekeningnya itu adalah calon pemegang polis. Fungsinya apa calon pemegang polis? Calon pemegang polis adalah yang punya kuasa untuk tanda tangan apapun itu. Nanti kalau perubahan data, perubahan manfaat, upgrade premi, itu yang tanda tangan adalah pemegang polis. Oke? Mau ubah alamat kirim surat, pemegang polis. Mau ubah penerima manfaat atau ahli waris, pemegang polis. Nangkap ya? Terus calon tertanggung itu adalah orang yang di cover kesehatannya. Bisa nggak Mas Den? Calon pemegang polis sama tertanggungnya beda? Bisa. Contoh kasus, pemegang polisnya bapaknya beliin anaknya, berarti tertanggungnya siapa? Yes, Peter. Sampai ini cukup jelas ya? Nah, calon tertanggung itu ada utama dan tambahan. Kalau semisal gini, kalau bapaknya beliin anaknya, tertanggungnya siapa? Anaknya itu juga tertanggung utama. Oke. Terus ada yang namanya tertanggung tambahan. Kalau di dalam polisnya ini disertakan parent payer, berarti bapaknya itu sebagai tertanggung tambahan. Nangkep ya? Terus kalau maksudnya kalau parent payernya bapak dan ibu, berarti tertanggung tambahan 1, tertanggung tambahan 2. Anaknya tetap jadi tertanggung utama. Nangkep? Ada yang masih bingung? Nangkep ya? Berarti yang tertanggung itu yang di cover itu, Pak ya? Yes, tertanggung utama. Tertanggung utama itu yang di cover kesehatannya. Yang tambahan? Enggak, yang tambahan kan keluar kalau cuma parent payer doang atau spouse payer. Oh gitu. Oke. Nangkep ya? Ya. Spouse payer atau parent payer keluar kalau terkena kondisi kritis, tadi makir, atau cacat total. Atau kalau parent payer atau spouse payer meninggal. Nah, yuk kita selamat yuk. Nangkep ya bedanya ya. Calon penerima manfaat itu ahli waris, teman-teman. Ya, istilahnya jodoh tingkat dewa gitu ya. Ahli waris, ya. Terus pembayar premi, ya yang membayarkan premi per bulannya, per tahunnya siapa? Contoh nih, pemegang polisnya ayah, tertanggungnya ayah, pembayar preminya istri, boleh nggak? Boleh. Terus pemegang polisnya ayah, tertanggung utama ayah, pembayar premi ayah, boleh? Ya tambah boleh ya, boleh ya. Terus penerima manfaat siapa? Itu harus ada hubungan kekeluargaan. Oke, jelas ya sampai sini ya. Saya boleh lanjut? Ya. Insurable interest tadi saya sudah sempat jelaskan sedikit manfaat asuransi yang diajukan. Asuransi dasar apa teman-teman? UPPA. Ya. Asuransi tambahan yang tadi banyak yang blab itu ya. Uang pertanggungan tuh ya sebenarnya ya UPPA itu tadi ya. Preminya ketemu berapa per bulan, ketemu berapa per tahun nabungnya. Itu nanti diinformasikan di dalam SPAJ. Data kesehatan calon tertanggung ini juga nanti akan ditanyakan ya. Keterangan pekerjaan dan hobi. Kalau hobinya suka main sama ular, ya dilaporin gitu ya. Ular ya, ular.
Terus kalau hobinya suka